Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di tengah hingar-bingar kota yang tak pernah tidur, di sebuah sudut pasar yang sibuk, berdirilah sebuah toko kecil yang tak begitu mencolok. Toko ini milik seorang pengusaha muda bernama Ardi. Di balik etalase kaca yang dipenuhi berbagai aksesoris handphone seperti casing warna-warni, kabel charger, hingga earphone, terdapat kisah hidup yang penuh perjuangan dan kegigihan. Ardi bukanlah seorang yang terlahir dengan latar belakang keluarga kaya atau memiliki koneksi hebat. Dia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya seorang tukang bangunan yang pekerja keras, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu mengajarkan arti kesederhanaan dan kerja keras. Sejak kecil, Ardi belajar untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Pada masa mudanya, Ardi memiliki banyak impian besar. Namun, tak seperti kebanyakan temannya yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Ardi harus menghentikan sekolahnya setelah lulus SMA karena masalah finansial. Ini adalah titik awal dari perjalanan hidupnya yang penuh liku. Awalnya, Ardi bekerja sebagai karyawan di sebuah toko elektronik yang menjual aksesoris handphone. Meskipun pekerjaan itu tidak bergengsi, Ardi melihat potensi besar dalam dunia perdagangan aksesoris. Setiap hari, ia menyaksikan orang-orang datang dan pergi, membeli berbagai produk untuk mempercantik handphone mereka. Setiap aksesoris yang terjual di toko tersebut memberikan keuntungan yang cukup besar. Ardi mulai berpikir, mengapa aku tidak mencoba membuka toko sendiri? Namun, mimpi untuk memiliki usaha sendiri bukanlah hal yang mudah. Ardi memulai semuanya dengan modal yang sangat terbatas. Uang tabungannya yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja di toko elektronik tak lebih dari 3 juta rupiah. Sebagai orang yang sangat realistis, Ardi tahu bahwa itu bukanlah jumlah yang cukup untuk membuka toko fisik yang layak. Namun, tekadnya kuat. Dia mulai mencari cara untuk memulai bisnis ini dengan modal kecil. Ia memutuskan untuk membuka toko online terlebih dahulu. Ia tahu bahwa pasar aksesoris handphone di Indonesia sangat besar. Hampir semua orang memiliki handphone, dan aksesorisnya bisa menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan. Ardi menghabiskan banyak waktu untuk mencari supplier yang menawarkan harga murah namun kualitas terjamin. Ia pun mulai memasarkan produknya melalui media sosial dan berbagai platform e-commerce. Namun, meskipun terlihat menjanjikan, jalan yang ditempuh Ardi tidak semudah yang dibayangkan. Ia menghadapi berbagai tantangan yang datang silih berganti. Salah satu masalah pertama yang dia hadapi adalah kesulitan dalam mengelola stok barang. Sebagai pemula, Ardi tidak memiliki pengalaman dalam manajemen inventaris. Kadang, ia kehabisan stok barang yang paling banyak diminati pelanggan, sementara barang-barang lain yang tidak laku malah menumpuk di gudang. Hal ini membuat Ardi merasa sangat frustrasi. Namun, Ardi tidak menyerah. Dia belajar dari kesalahannya dan mulai mengatur sistem stok dengan lebih baik. Ia berinvestasi dalam perangkat lunak sederhana untuk mengelola inventaris dan belajar tentang analisis pasar untuk mengetahui barang mana yang paling laris. Selain itu, Ardi juga mulai mencari cara untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Ia mulai membalas setiap pesan dengan cepat, memberikan pelayanan yang lebih personal, dan mendengarkan feedback dari pelanggan. Namun, tantangan lainnya muncul ketika Ardi harus menghadapi persaingan yang semakin ketat. Banyak toko online yang menjual produk serupa dengan harga yang sangat murah. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan pengiriman gratis dan promo besar-besaran. Hal ini membuat Ardi merasa terpojok. Ia harus berpikir keras tentang bagaimana agar bisa bersaing tanpa harus menurunkan kualitas produk atau merugi. Di saat-saat seperti itulah Ardi merasakan betapa pentingnya branding dan nilai tambah dalam bisnis. Ia mulai menciptakan merek yang berbeda dan memberikan nilai lebih kepada pelanggannya.
Ardi tidak hanya menjual produk, tetapi juga berusaha untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Ia membuat desain kemasan yang menarik, memberikan diskon kepada pelanggan setia, dan memberikan bonus kecil seperti gantungan handphone atau pelindung layar gratis. Semua itu bertujuan agar pelanggan merasa dihargai dan kembali membeli produk di toko online-nya. Namun, meskipun segala usaha telah dilakukan, ada saat-saat ketika Ardi merasa hampir menyerah. Bisnisnya tidak langsung melesat seperti yang dia harapkan. Terkadang ia merasa seolah-olah semua kerja kerasnya sia-sia. Beberapa malam, dia terjaga sepanjang malam memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan penjualannya. Di tengah kelelahan fisik dan mental, Ardi pun berdoa, berharap agar Tuhan memberinya petunjuk. Di suatu malam yang penuh keputusasaan, Ardi mendapat pesan dari seorang pelanggan yang merasa sangat puas dengan pelayanan dan produk yang ia beli. Pelanggan tersebut bahkan menyarankan agar Ardi mencoba untuk memperluas jangkauan pasar dengan membuka toko fisik. "Saya yakin produk Anda berkualitas, Pak Ardi. Jika ada toko di kota saya, pasti banyak yang akan beli," kata pelanggan tersebut dalam pesannya. Pesan itu menjadi titik balik bagi Ardi. Ia sadar bahwa meskipun perjalanan bisnisnya belum mulus, ada banyak orang yang menghargai apa yang ia lakukan. Ia mulai berpikir lebih jauh tentang bagaimana memperbesar bisnisnya dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Namun, jalan menuju kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Ardi harus menghadapi lebih banyak tantangan lagi. Untuk mengetahui apakah impian memiliki toko fisik dapat terwujud, Ardi harus mengambil langkah berani. Bagaimana Ardi bisa menghadapi persaingan dan mengelola toko fisik yang lebih besar? Bagaimana ia bisa mengatur modal untuk membuka toko baru dan memperluas jangkauan pasarnya? Perjalanan Ardi baru saja dimulai. Dengan tekad dan semangat yang tak pernah padam, Ardi terus melangkah, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Ia tahu, untuk meraih kesuksesan, ia harus siap menghadapi kegagalan dan belajar dari setiap kesalahan yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Ardi mulai menyadari bahwa perjalanan bisnisnya tidak hanya sekadar tentang menjual aksesoris handphone. Ini adalah tentang menciptakan peluang, menghadapi tantangan, dan belajar untuk berkembang meskipun banyak hal yang tidak terduga terjadi di sepanjang jalan. Setiap hari adalah ujian baru, dan setiap hari pula Ardi semakin kuat dalam menghadapi setiap masalah yang datang. Peluang untuk membuka toko fisik akhirnya datang, namun bukan tanpa tantangan. Modal yang terbatas tetap menjadi hambatan besar, dan Ardi harus mencari cara agar bisa mewujudkan impian ini. Setelah berdiskusi dengan beberapa teman dekat dan keluarga, Ardi berhasil mendapatkan sedikit bantuan modal dari mereka, meskipun jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan. Namun, Ardi tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan meminjam uang dari bank, meskipun itu berarti ia harus berhutang. Ardi menemukan sebuah lokasi toko yang cukup strategis, meskipun tidak terlalu besar. Lokasi tersebut berada di area yang ramai, namun tidak terlalu mahal untuk disewa. Dengan modal yang terbatas, ia harus berpikir keras untuk bisa menyulap toko tersebut menjadi tempat yang menarik bagi pengunjung. Toko baru ini akan menjadi titik balik bagi Ardi. Ia tahu bahwa jika ini gagal, impian besarnya akan terhenti di sini. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Tantangan pertama yang Ardi hadapi setelah membuka toko fisik adalah membangun pelanggan tetap. Meskipun toko online-nya sudah mulai dikenal, membuka toko fisik mengharuskannya untuk bersaing dengan banyak pesaing di sekitar lokasi. Banyak toko aksesoris handphone lain yang sudah lebih dulu ada di sana. Ardi sadar, ia harus memberikan lebih dari sekadar produk. Ia harus menawarkan sesuatu yang berbeda agar orang-orang datang dan merasa puas. Dengan bantuan tim kecil yang ia bentuk, Ardi mulai mendekorasi toko dengan konsep yang menarik. Ia memilih desain interior yang modern dan bersih, dengan rak-rak tertata rapi,
dan pencahayaan yang tepat untuk menarik perhatian pengunjung. Ardi juga memutuskan untuk menyediakan beberapa aksesoris eksklusif yang tidak mudah ditemukan di toko-toko lain, seperti casing handphone dengan desain custom atau produk lokal yang jarang dijual di tempat lain. Namun, meskipun toko baru sudah mulai menarik perhatian, Ardi masih merasa kesulitan dalam mengelola bisnisnya. Sebagai pemilik toko, ia harus menangani berbagai aspek sekaligus, mulai dari pengelolaan stok, pelayanan pelanggan, pemasaran, hingga urusan keuangan. Setiap hari, ia terjaga hingga larut malam untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ia bahkan mulai merasakan beban mental yang cukup berat. Ardi sering merasa kewalahan dan ragu apakah ia akan mampu mempertahankan toko ini, apalagi dengan persaingan yang semakin ketat. Di tengah tekanan itu, Ardi mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa untuk bertahan dan berkembang, ia harus belajar untuk mendelegasikan tugas-tugasnya. Ardi mulai merekrut beberapa karyawan tambahan yang dapat membantu mengelola toko, melakukan pemasaran di media sosial, serta menangani bagian-bagian lain yang tidak bisa ia tangani sendiri. Ia belajar untuk mempercayakan orang lain dan memberikan mereka tanggung jawab, karena ia tahu bahwa tidak ada pengusaha yang bisa berhasil sendirian. Selain itu, Ardi mulai menyadari pentingnya membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Ia tidak hanya ingin menjadi seorang penjual yang menawarkan produk, tetapi juga seorang sahabat bagi pelanggannya. Ia sering berinteraksi langsung dengan pelanggan, mendengarkan keluhan atau saran mereka, dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Hal ini mulai membuahkan hasil. Pelanggan merasa dihargai dan mulai kembali lagi untuk membeli di toko Ardi. Salah satu langkah besar yang diambil Ardi adalah memperkenalkan program loyalitas pelanggan. Ia memberikan diskon khusus kepada pelanggan yang sering berbelanja di toko, serta menawarkan hadiah menarik seperti casing handphone eksklusif atau voucher belanja. Program ini semakin membuat toko Ardi semakin dikenal dan digemari banyak orang. Namun, meskipun ada peningkatan, Ardi tidak pernah merasa cukup puas. Ia selalu mencari cara untuk memperbaiki dirinya dan bisnisnya. Salah satu hal yang ia lakukan adalah meningkatkan pemasaran melalui media sosial. Ia mulai memanfaatkan influencer lokal untuk mempromosikan produk-produk unggulannya. Selain itu, Ardi juga mulai memperkenalkan layanan pengiriman cepat agar pelanggan yang tinggal jauh dari toko tetap bisa menikmati produk-produk dari tokonya dengan mudah. Tantangan besar lainnya datang ketika Ardi harus menghadapi krisis ekonomi yang melanda pasar. Penjualan aksesoris handphone turun drastis karena daya beli masyarakat yang menurun. Banyak toko lain yang terpaksa tutup, sementara Ardi harus berjuang keras untuk menjaga agar tokonya tetap berjalan. Di saat-saat seperti itu, Ardi merasa sangat tertekan. Setiap hari, ia merasa cemas dan bertanya-tanya apakah bisnis ini bisa bertahan. Namun, seperti yang sudah ia pelajari sebelumnya, Ardi tahu bahwa setiap tantangan harus dihadapi dengan kepala tegak. Ia mulai berpikir kreatif untuk mengatasi krisis ini. Ardi mulai menyesuaikan harga jual produk agar tetap terjangkau tanpa harus mengorbankan kualitas. Ia juga memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada saat krisis, seperti power bank dengan kapasitas besar yang bisa membantu orang-orang yang bekerja dari rumah dan membutuhkan pengisian daya ekstra untuk perangkat mereka. Selain itu, Ardi memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai perusahaan handphone yang sedang merilis produk baru. Ia menawarkan aksesoris eksklusif yang cocok dengan perangkat terbaru mereka, sehingga dapat menarik perhatian lebih banyak pelanggan yang baru membeli handphone tersebut. Kerjasama dengan brand ternama ini membantu Ardi menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan visibilitas tokonya di pasar. Namun, jalan Ardi menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Meskipun berbagai langkah kreatif dan inovatif telah ia coba, tak jarang ia merasakan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Ada hari-hari di mana ia merasa ingin menyerah,
mengingat betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Namun, dalam setiap rintangan yang datang, Ardi semakin merasa bahwa perjuangan ini adalah bagian dari proses untuk tumbuh dan berkembang. Keberhasilan yang diraihnya saat ini bukan hanya hasil dari keberuntungan semata, tetapi juga hasil dari kegigihan, kreativitas, dan semangat juang yang tak pernah padam. Di tengah setiap kegagalan, Ardi belajar untuk bangkit dan mencoba lagi. Ia tahu bahwa untuk menjadi pengusaha sukses, tidak ada jalan pintas. Semua itu membutuhkan waktu, usaha, dan pengorbanan. Sekarang, toko Ardi tidak hanya dikenal sebagai tempat jual beli aksesoris handphone biasa, tetapi juga sebagai simbol dari kegigihan dan perjuangan seorang pengusaha muda yang berani menghadapi segala rintangan. Namun, perjalanan Ardi belum selesai. Masih banyak hal yang harus ia capai dan tantangan baru yang akan datang. Namun, dengan keyakinan dan tekad yang kuat, Ardi siap melangkah ke babak baru dalam perjalanan bisnisnya yang penuh warna. Ardi sudah melewati banyak fase dalam perjalanannya sebagai pengusaha. Dari toko online kecil dengan modal terbatas hingga membuka toko fisik yang menghadapi tantangan ekonomi, ia telah membuktikan bahwa tekad dan kegigihan adalah kunci utama untuk bertahan hidup dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. Namun, meskipun semua pencapaian itu, Ardi merasa bahwa perjalanan sejati barulah dimulai. Ia tidak ingin berhenti di titik ini, ia ingin berkembang lebih jauh dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Kini, setelah bertahun-tahun mengelola bisnis, Ardi mulai mengevaluasi kembali visi dan tujuannya. Dulu, ia memulai bisnis ini hanya untuk bertahan hidup, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi merasa bahwa bisnisnya bukan hanya tentang menghasilkan uang. Itu adalah tentang memberi dampak positif bagi orang lain, menciptakan peluang, dan menginspirasi banyak orang untuk berani mengejar impian mereka, meskipun segala tantangan datang silih berganti. Ardi memutuskan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Ia mulai merencanakan untuk membuka beberapa cabang toko di kota-kota besar lain, terutama di kota-kota yang memiliki potensi pasar yang besar. Meskipun dengan banyak perhitungan dan risiko, Ardi merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia memulai dengan membuka cabang pertama di kota besar yang memiliki banyak potensi, dan dari sana ia berencana untuk membangun jaringan toko lebih luas lagi. Namun, langkah besar ini bukan tanpa tantangan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Ardi adalah menemukan lokasi yang tepat. Tidak semua tempat strategis di kota besar terjangkau, dan biaya sewa di lokasi premium sangat mahal. Ardi harus berpikir kreatif untuk menemukan tempat yang tidak hanya strategis tetapi juga sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Dengan bantuan tim manajer toko yang semakin terampil, Ardi berhasil menemukan tempat yang ideal di pusat kota dan membuka cabang baru yang membawa suasana segar bagi bisnisnya. Namun, membuka cabang toko bukan satu-satunya langkah yang diambil Ardi. Ia juga mulai berinvestasi dalam pengembangan produk baru. Dalam pasar aksesoris handphone yang sangat kompetitif, Ardi tahu bahwa inovasi adalah hal yang tak bisa dilewatkan. Ia mulai menjajaki kemungkinan untuk menjual aksesoris premium yang lebih eksklusif, seperti case handphone yang dibuat dengan bahan ramah lingkungan, atau produk yang berkolaborasi dengan desainer lokal untuk menciptakan item-item yang unik dan berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Selain itu, Ardi menyadari bahwa dalam era digital ini, e-commerce memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan bisnis. Toko fisik memang penting, tetapi toko online adalah jalan utama untuk memperluas jangkauan pasar. Ardi memutuskan untuk meluncurkan situs web baru yang lebih interaktif dan user-friendly, dengan fitur-fitur seperti live chat untuk membantu pelanggan yang ingin bertanya langsung, sistem pembayaran yang lebih mudah, serta fitur pelacakan pengiriman yang memudahkan pelanggan mengetahui status pesanan mereka secara real-time. Meski toko fisik dan online berjalan beriringan, Ardi tahu bahwa untuk menjadi lebih unggul dari pesaingnya, ia harus berinvestasi pada pelayanan pelanggan.
Ia membangun sistem customer service yang lebih profesional dengan merekrut karyawan khusus yang terlatih dalam melayani pelanggan dengan baik. Setiap keluhan atau masalah yang datang dari pelanggan langsung direspons dengan cepat, dan Ardi berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas pelayanan agar tidak ada pelanggan yang merasa kecewa. Namun, ada satu aspek yang Ardi masih merasa kurang, yakni pengelolaan keuangan yang lebih baik. Bisnisnya semakin berkembang pesat, dan ia mulai merasa kesulitan dalam mengelola aliran kas dan biaya operasional. Setelah berkonsultasi dengan beberapa ahli keuangan, Ardi memutuskan untuk mempekerjakan seorang akuntan profesional yang akan membantu mengatur arus kas bisnisnya. Ini adalah langkah penting, karena meskipun bisnisnya semakin berkembang, pengelolaan keuangan yang buruk bisa menghancurkan segalanya. Meskipun segala perbaikan dan inovasi yang telah ia lakukan, Ardi tetap menyadari bahwa sebuah bisnis yang sukses tidak akan pernah lepas dari tantangan dan perubahan pasar. Ketika teknologi dan tren terus berkembang, Ardi harus terus beradaptasi dengan cepat. Di tengah perubahan tersebut, Ardi memutuskan untuk terus menggali potensi pasar yang lebih besar, baik dengan menambah jumlah cabang maupun meningkatkan lini produk yang dijual. Namun, yang paling penting bagi Ardi adalah bahwa ia tidak pernah melupakan prinsip-prinsip dasar yang membuatnya berhasil sampai sejauh ini. Ia tidak pernah tergoda untuk mengejar keuntungan instan dengan mengorbankan kualitas produk atau pelayanan pelanggan. Ardi tahu bahwa kesuksesan jangka panjang hanya bisa dicapai dengan menjaga integritas dan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan. Bersama tim yang semakin solid, Ardi tidak hanya membangun sebuah bisnis yang sukses secara finansial, tetapi juga sebuah perusahaan yang dikenal karena etika dan tanggung jawab sosialnya. Ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam beberapa program sosial yang mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan anak muda di daerah-daerah kurang berkembang. Ardi ingin memastikan bahwa kesuksesannya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan dukungan. Dengan segala perubahan yang terjadi, Ardi semakin yakin bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah hanya tentang memiliki banyak uang atau cabang toko. Kesuksesan sejati adalah tentang menciptakan peluang bagi orang lain, memberikan dampak positif pada masyarakat, dan menjalani hidup dengan penuh integritas. Ardi merasa bahwa ia telah menemukan tujuan sejati dalam hidupnya, bukan hanya sebagai pengusaha yang sukses, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu memberi inspirasi bagi banyak orang. Kisah Ardi, sang pengusaha muda, menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis tidak ada yang mudah. Namun, dengan tekad yang kuat, kemampuan untuk belajar dari setiap kegagalan, dan komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan, kesuksesan bisa dicapai. Setiap langkah yang diambil Ardi adalah bukti bahwa dengan semangat juang yang tak pernah padam, seseorang bisa mengubah impian menjadi kenyataan. Kini, dengan beberapa cabang toko yang sukses dan nama yang sudah dikenal luas di dunia perdagangan aksesoris handphone, Ardi tetap merasa bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia terus berpikir tentang bagaimana bisa berinovasi lebih jauh lagi, memberi lebih banyak manfaat bagi pelanggan, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi komunitasnya. Bagi Ardi, kesuksesan adalah perjalanan panjang yang terus berlanjut, dan ia siap melangkah lebih jauh lagi.